Assalamualaikum. Halo Mams, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat aja ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hari ini aku nggak masak heboh ya. Jadi hari ini ada rencana aku mau sedikit makeover dapur. Karena dapur aku itu di bagian temboknya ada yang sedikit kusam dan dicoret-coret gitu. Sekarang masih pagi, masih jam 5. Terus ini aku mau buat sarapan dulu. Aku mau bikin roti bakar aja untuk saya dan suami. Karena anak-anak belum pada bangun ya. Aku mau cerita sedikit ya, Mams. Jadi dapurku ini sebelumnya itu kamar yang ukurannya 2 kali 2 meter, gak terlalu luas. Jadi sebelumnya ini aku jadiin gudang, aku isi barang-barang yang jarang terpakai gitu. Terus karena aku rasa sumpek dan kayaknya gak terlalu efektif gitu ya jadi gudang, terus aku berpikir untuk mundurin dapurnya. Karena kalau teman-teman ikutin video saya itu di video sebelumnya dapurnya itu ada di tengah-tengah. Jadi dia seperti pembatas antara ruang kamar ini, gudang sebelumnya, dan ruang tengah gitu. Jadi dapurnya emang lebih kecil. Nah ini dapurnya akhirnya saya renovasi, terus saya mundurin ke belakang kamar ini, gudang ini saya bongkar jadi dapur. Nah, makanya di sini tuh pencahayaannya juga kurang karena kamar ini nggak seluruhnya dijebol, jadi cuma pintunya aja yang dilepas. Terus cahayanya cuma dapat dari lampu aja, jadi dia nggak dapat ada jendelanya gitu, nggak ada. Makanya kalau pagi-pagi nih agak-agak redup gitu ya, kurang cahaya gitu. Terus aku mau bikin sarapan. Di sini sarapannya udah jadi. Aku cuma bikin kayak gini aja. Aku panggang sebentar. Terus aku bikin teh manis, udah gitu aja. Kalau Mams di rumah apa nih sarapannya biasanya? Boleh dong di-sharing di kolom komentar, kira-kira Mams punya ide apa nih sarapan yang simple, cepat, tapi enak dan mengenyangkan. Karena biasanya ibu-ibu itu kalau pagi-pagi jarang makan berat ya. Nanti kalau makan itu biasanya jam 10 ke atas, terus sampai siang gitu baru makan berat. Ada yang sama nggak nih kira-kira? Oke, lanjut ya. Setelah sarapan, ini dia dapurnya yang aku kasih lihat itu di tembok kiri yang deket Magicom. Itu udah kusam ya, Mams. Jadi kayak ada noda-noda gitu, aku kurang nyaman ngelihatnya. Jadi nanti nih mau aku tutup pakai wall foam aja yang motifnya batu bata gitu. Nanti jadinya senada putih warnanya. Terus di balik temboknya ini juga kotor banget. Ini tuh dicoret-coret sama anak-anak padahal baru dicat ya. Ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Jadi lebih baik kita akalin aja daripada ngecat kotor, mendingan kita tutup wall foam gitu deh. Oke, ikutin terus video aku ya, Mams. Semoga tidak bosan dan menghibur. Oke, kita mulai ya. Jadi sambil kita makeover dapurnya, makeover tipis, aku mau cerita sedikit ya, Mams, tentang dapurku yang imut-imut ini. Jadi dapur ini itu ukurannya 2 kali 2. Terus ini pintu masuknya ini persis di depan saya ini. Saya kasih pagar biar aman untuk anak-anak karena saya khawatir tiba-tiba mereka ada di belakang saya terus saya nggak lihat, atau mereka tiba-tiba narik sesuatu yang membahayakan karena dua bayi saya ini sedang
lincah-lincahnya ya menurut saya. Jadi biar saya aman dan tenang saat masak, saya pagerin. Jadi sebelumnya ini adalah pintu masuk kamar gitu, tapi saya lepas dan saya jadiin pagar. Saya mulai nempelin pakai wall foam. Ini belinya di Shopee. Saya cuma beli 8 pieces. Harganya murah meriah aja ya. Biasalah kita ibu-ibu sukanya yang murah-murah ya. Terus ini aku mau pindahin dulu magic jar-nya sama tempat berasnya biar kita bisa nyaman buat bekerja ya. Karena lokasinya sempit, jadilah kita atur baik-baik agar bisa nyaman kerjanya. Terus kalau saya ngevlog juga kadang-kadang kesusahan gitu karena lokasinya kan dapurnya nggak terbuka ya, jadi kanan kiri itu tembok. Terus kalau mau naruh tripod itu bingung juga sih mams. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi masak itu suka full ngezoom gitu. Mohon maaf ya. Bagian dinding sini. Sekarang aku mau taruh lemari gitu. Jadi aku niatnya lemari ini mau aku isi barang belanjaan gitu ya mams, karena kitchen set aku itu udah penuh sama perkakas, panci-panci, blender gitu. Tapi aku masih menimbang lagi nih, kalau aku taruh sini lemarinya kayaknya terlalu sempit ya mams, karena lemarinya cukup besar gitu. Jadi kalau aku masuk di dalam rasanya tuh penuh banget. Tapi coba deh aku isi dulu ya. Aku mau Aku mau lihat-lihat apakah kira-kira cocok ada di sini atau biar kosong aja kayak gitu. Nah, ini tuh aku lagi mau isi-isi sisa barang belanjaan ya. Jadi sebelumnya ada di rak bawah wastafel. Jadi barang-barang ini tuh, barang belanjaan ini tuh gabung sama panci-panci dan aku ngeliatnya tuh kurang nyaman karena nggak rapi ya mams. Jadi aku rencananya mau pisahin gitu antara barang belanjaan
sama panci. Terus aku mau taruh sini barang belanjaannya, tapi aku nggak tahu ya, ini kayaknya sih terlihat sempit. Selain terlihat sempit, kayaknya barang-barang ini nggak bisa dipajang gitu aja deh di dapur aku. Jadi nggak bisa kelihatan kayak gini karena anak-anak aku itu paling nggak bisa ngelihat jajanan gitu ya, Mams. Jadi kalau mereka ngelihat jajanan itu bawaannya mau ngambil dan ngambil gitu, akhirnya makannya jadi nggak terkontrol. Jadi kayaknya solusinya jangan di sini ya, untuk jajanan sama sama alat-alat gitu. Sorry, maksudnya sama belanjaan yang lain, karena ini bakal bisa jadi bahan mainan buat mereka gitu. Kayaknya baiknya ini aku pindah aja ke tempat lain ya, Mams. Aku atur ulang lagi deh. Setelah menimbang, sepertinya jajanan dan bahan makanan itu lebih aman kayaknya kalau aku taruh di laci-laci kitchen set aku ini. Jadi ini tuh isinya macem-macem banget ya, nggak karu-karuan, dan aku emang belum sempet ngerapihin ini. Ada beberapa barang yang nggak terpakai dan jarang aku pakai, bahkan ya udah harusnya layak buang aja. Seperti inilah isi kitchen set saya yang kurang rapi, makanya saya belum berani buat eh, launching kitchen set saya isinya tuh apa aja, karena emang masih berantakan banget ya, Mams. Nanti someday aku bakal kasih tahu Mams apa aja isi kitchen set saya jika sudah rapi. Jadi ini tuh sementara saya mau isi dulu untuk barang-barang makanan sama jajanan di 3 laci yang tadi itu. Dan ngomong-ngomong, ini kitchen setnya itu bukan beli ya, Mams. Jadi ini aku tuh minta tolong dibuatkan sama Pak Tukang waktu aku renov dapur ini. Kan dapurnya pindah ke sini, ke belakang. Jadi ini sekalian aja aku tanya Pak Tukangnya bisa atau enggak buat kitchen set gitu dari kayu-kayu biasa gitu kan. Nah katanya tuh bisa, jadi sekalian aja lah ya, daripada pesen di luaran lagi terus hasilnya sama aja, terus harganya lebih mahal gitu ya, demi hemat budget. Jadi aku akalin aja gitu, ternyata Pak Tukangnya juga bersedia. Tapi pas udah jadi, sejujurnya aku kayak kurang puas gitu ya, Mams, karena mungkin tukangnya juga nggak spesialis buat kayak gitu, jadi kurang rapi. Nah ini aku sementara aku pakai yang ada dulu gitu ya. Nanti setelah ada rezeki lagi, buat bikin kitchen set yang lebih bagus dan lebih rapi. Nah ini aku tadi udah rapihin barang belanjaannya tuh, isi jajanan itu udah aku isi tadi di laci yang bawah ya, Mams. Ini sekarang ada di lemari yang atas. Ini juga aku beli, aku nggak bikin ya, ini udah jadi terus dipasang paten gitu sama kurirnya waktu itu. Terus ini aku mau rapihin dulu storage dan tempat food preparation gini. Ini ada banyak wadah-wadah plastik, aku taruh di bagian atas sengaja. Soalnya biar lemarinya tuh nggak keberatan ya, Mams, karena aku khawatir rubuh. Soalnya kayunya kayak nggak kuat gitu. Jadi untuk yang barang-barang kaca atau piring-piring beling gitu, aku taruh di bagian bawah. Oke deh, Mams, sebelumnya aku mau sapa dulu nih untuk para Mams lagi pada apa kabar. Semoga menghibur ya video saya dan bisa sedikit menginspirasi dari beberapa scene di video ini. Semoga Mams di rumah sehat ya dan tetap semangat untuk bisa mengurus anak dan suami. Oke, alhamdulillah bagian dalam dapur udah selesai ya, Mams. Sekarang aku mau rapihin bagian tembok sisi luarnya itu. Jadi ini adalah tembok yang baru aja dicat pada saat ngerenov si dapur aku ini. Tapi karena anak-anakku saking aktif dan kreatifnya, jadi mereka membuat lukisan di tembok ini dengan santainya.
Jadi di sini saya niat mau ngecat lagi, cuma karena saya pikir sepertinya kalau ngecat itu beresiko kotor lantainya, terus catnya tumpah-tumpah, apalagi juga catnya nggak terlalu banyak ya Mas. Jadi aku akalin aja biar biar ringkas gitu, aku pakein wall foam kayak gini sama di dinding sebelahnya gitu. Ini mohon maaf ya Mams, ada si tangan kakak, ini dia kalau ngelihat kameranya lagi on suka ikut-ikut gini deh. Alhamdulillah akhirnya jadi juga ya Mams. Tadi sempet digangguin sama kakak kameranya. Jadi ini looknya yang udah dikasih wall foam gini. Alhamdulillah lumayan rapi ya, bersih. Nggak acak-acakan kayak tadi. Jadi sebenarnya awal renovasi itu saya mau bobok tembok ini, mau rubuhin tembok ini. Jadi biar si dapur yang ada di sini tuh biar bisa lega gitu. Karena kalau ada tembok ini kan sempit. Tapi ternyata pada saat diusut sama tukangnya, tembok ini nggak bisa dijebol. Katanya ini adalah sebagai penguat dari rumah. Saya juga kurang tahu ya, karena sebelum saya tempatin rumah ini tuh emang layoutnya udah kayak gini. Nah, jadi akhirnya lemari yang putih tadi nggak jadi saya taruh di sini ya, Mams. Saya ambil lagi karena sepertinya ini benar-benar memakan tempat. Alhamdulillah, ini dia hasil dapur imut-imut saya, dapur saya yang sederhana ini. Ala kadarnya, nggak ada macam-macam di dapur ini karena dapur ini isinya benda-benda yang masih terpakai semua, dan tadi sisa yang nggak terpakai udah saya buang-buangin gitu Mams. Ini alhamdulillah storage-nya, oh maksudnya kitchen setnya juga udah rapi. Jadi tuh di bagian sini aku taruh perkakas, tuh ada tempat botol minum, terus botol-botol anak-anak. Terus di bagian atas itu ada tempat yang besar-besar gitu, yang plastik ya Mams. Terus ini ada tempat terigu, aku taruhnya di dalam sini karena biar nggak terlalu berantakan kalau di luar ya. Itu ada sedikit gelas kaca di atas, itu sengaja aku taruh paling atas karena jarang dipakai juga ya Mams. Kalau di bawah juga udah nggak muat tempatnya. Oke, sekarang saya mau tunjukin sekilas kitchen set saya yang ada di bawah ini, kitchen set yang sederhana ini ya. Ini dia, jadi di bawah wastafel ini enggak full kayu ya, jadi kayu-kayu ini pun nempel sama betonnya meja ini. Gelap ya, nih saya nyalain dulu biar kelihatan. Ini Mams masih berantakan ya, mohon maaf karena tempatnya juga sempit dan isinya banyak, jadi kelihatan berantakan gitu. Terus ini jajanannya saya taruh kayak gini biar anak-anak tuh nggak gampang narik, karena ini kalau ditarik tuh berat banget ya Mams. Ini dia banyak rak kedua, laci kedua ya, saya taruh kayak gitu. Terus Mams bisa lihat sendiri ya, karena ini kan buatan apa tukang ya, buatan kuli gitu. Jadi emang dia tuh buatnya seadanya gitu. Makanya kayunya juga kayu-kayu mungkin bekas cor gitu ya. Jadi kurang rapi gini Mams, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada rezeki. Alhamdulillah sudah bisa punya kitchen set ala kadarnya. Ini tempat blender, tempat panci, saya taruh sini. Terus satu lagi ini tempat botol-botol bekas gitu. Kalau misalnya habis beli madu atau beli apa gitu, botolnya aku taruh sini. Karena mungkin suatu waktu dipakai. Alhamdulillah beres-beres dapurnya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut masak. Jadi ini tuh ada pisangnya tuh udah mau busuk gitu ya, jadi kayak udah lembek gitu. Ini kalau udah kayak begini tuh biasanya anak-anak nggak ada yang mau makan. Nah biar nggak terbuang, jadi saya akalin bikin kue gitu ya Mams. Resepnya adalah gampang banget sih, pasti Mams juga udah pada tahu ya, cuma telur, terigu, baking powder,
adonannya udah jadi ya Mams. Sekarang mau aku pindahin ke dalam wadah rice cooker. Jadi di sini karena aku nggak punya oven, aku mau akalin rice cooker aku untuk memanggang si adonan tadi itu. Jadi semoga berhasil ya Mams. Nah sebelum aku tuang adonannya, aku lapisi dulu pakai blue band gitu biar enggak lengket nantinya. Terus aku tuang adonannya seperti ini. Nah sekarang aku mau masukin ke dalam rice cookernya. Tadi pertama aku pakai 1 menit, tapi ternyata 1 menit itu kurang. Terus aku recook lagi jadi 2 menitan, dan alhamdulillah dia sudah mengembang ya Mams. Tapi dalamnya tuh belum matang karena masih kayak gini ya adonannya. Jadi mau aku masak lagi. Sambil nunggu kuenya matang, dimasak lagi, aku mau halusin gula halus gitu ya. Gula pasir maksudnya. Tapi sebenarnya kalau tips aku kayaknya tadi tuh pisangnya udah manis, jadi jangan dipakein gula lagi ya. Karena aku nggak punya topping lain, jadi aku pakein gula gitu kayak gini. Alhamdulillah udah matang ya Mams kuenya. Di dalamnya juga matang merata, adonannya nggak ada yang mentah. Terus ini mau aku tuangin kayak gini jadinya, tapi di bagian luarnya tuh agak gosong gitu karena berkali-kali aku masak tadi. Tapi ini jadinya manis banget Mams, karena tadi udah aku pakein kurma, aku pakein juga gula, terus toppingnya gula lagi, tuh manis banget. Jadi kalau Mams mau bikin, mendingan kalau pisang yang udah matang kayak gini gulanya dikurang-kurangin aja ya Mams. Ini bisa jadi cemilan sore untuk anak-anak. Pastinya anak-anak suka banget ya kalau yang manis kayak gini. Terus ditemani pakai teh juga, itu enak banget. Oke, selesai masak. Nanti aku rencana mau nyuci dulu. Jadi ruang cuci aku itu ada di atas. Tapi sebelumnya aku mau sarapan dulu ya Mams. Nah ini kuenya udah jadi, alhamdulillah. Tuh dalamnya kayak gini ya Mams. Ini tuh dicobain manis banget. Selesai bikin kue, aku mau nyuci dulu ya Mams. Jadi ruang cuci aku tuh ada di atas. Ini khusus untuk jemur dan nyuci aja di bagian atas ini. Kayak gini Mams tuh. Jadi di atas tuh cuma ada jemuran sama buat nyuci ya. Sekarang aku mau masukin baju-baju dulu ke mesin cuci. Setelah itu aku mau lanjut untuk masak siang. Jadi ini tadi aku udah sempet nyuci ya, nyuci 1 kali putaran. Terus ini aku mau lanjut nyuci spray. Ini spraynya udah dari kemarin soalnya belum sempet dicuci. Terus ini juga aku dibantuin sama adek. Kebetulan adeknya juga udah bangun ya. Jadi dia biasanya kalau bangun tuh nyari-nyari aku gitu. Kalau dengar ada aktivitas di atas biasanya dia langsung ke atas sendiri. Sekarang aku mau masukin dulu bajunya kayak gini. Masukin spraynya maksudnya ya Mams. Ini tuh mesin cucinya udah 2 bulanan aku belum sempat bersihin ya. Biasanya kalau sebulan itu pasti aku bisa ngelap-ngelap gitu atau bersihin pakai air hangat mesin cucinya. Tapi ini karena dari kemarin aku nggak sempet, jadi nanti aku bikin videonya untuk ngebersihin mesin cuci. Sekarang aku mau masukin dulu sabunnya. Ini dibantuin sama adek. Dia tuh suka ikut-ikutan aku kalau lagi aktivitas, itu dia mau tahu aku tuh ngapain gitu ya. Di atas ini juga biasanya jadi tempat main untuk anak-anak ya Mams. Jadi kalau mereka tuh bosan di bawah, di teras, biasanya mereka tuh naik ke atas berdua sama kakaknya. Ini juga mainan anak-anak udah aku bagi 2, jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Kadang-kadang tuh di atas kalau aku tinggalin juga bisa berantakan banget Mams. Jadi ya tetap harus semangat. 2 anak tanpa asisten rumah tangga itu luar biasa banget. Lelahnya luar biasa maksudnya ya. Tapi para moms di rumah juga pasti luar biasa pengorbanannya, perjuangannya juga menjadi ibu.
Dan semua itu adalah dinilai pahala. Amin. Oke, lanjut ya, Mams. Di sini aku mau masak siang. Jadi rencananya ini aku mau bikin nasi liwet gitu, nasi liwet seadanya. Saya juga kurang tahu ya kalau bikin nasi liwet itu seperti apa, tapi saya biasanya kalau bikin nasi liwet kayak gini, bahannya diiris-iris, terus dicemplungin mentah gitu, nanti biar dia matang sendiri. Ini cuma pakai bawang putih, bawang merah, serai, daun salam, sama laos. Jadi aku cuma pakai bahan yang ada di rumah aja ya, Mams. Terus nanti untuk lauknya itu cuma pakai ikan sama tempe, dah gitu aja deh. Nah, sekarang aku mau bikin buat bumbu nasi liwetnya ya, Mams. Jadi hari ini tuh aku lagi mau banget bikin nasi liwet, tapi kebetulan yang suka kayak gini makanan tradisional kayak gini tuh cuma aku gitu. Jadi Pak suami tuh sebenarnya kurang suka masakan seperti ini. Jadi aku bikinnya dikit aja ya, Mams. Ini aku cuma bikin sekitar 2 gelas atau setengah liter, nggak sampai 1/4 liter lah ini aku bikin, karena ini cuma untuk aku makan siang dan makan malam nanti. Dan ini juga masaknya udah kesiangan ya, Mams. Jadi tadi tuh aku udah aktivitas banyak, mulai dari makeover dapur, terus sedikit bikin sarapan, terus bikin kue juga tadi sempet. Terus ini aku baru masak karena emang dari kemarin udah rencana mau masak ini, terus jadi kita mulai aja ya. Nanti kalau nggak dimulai nggak ke masak-masak deh. Nah, ini aku kasih airnya juga nggak banyak. Terus santannya juga langsung aku tuang gitu aja, nggak ada tumis-tumisan gitu. Tapi kalau orang-orang biasanya sih ditumis, ada yang ditumis juga ya, Mams. Cuma aku lagi mau langsung cepet aja gitu biar cepet matang. Aku langsung masukin semua kayak gini, terus aku aduk-aduk, terus aku masak kayak masak nasi biasa gitu aja. Biasanya yang makan kayak gini tuh anak-anak, tapi anak-anak paling juga cuma cobain sedikit, jadi sisanya emang bener-bener aku yang makan. Oke, Mams, aku masak dulu ya. Selamat menonton dan semoga menghibur. Ini udah matang, alhamdulillah. Ini udah jadi, tinggal diaduk-aduk aja nasinya. Terus tadi juga kayaknya aku lupa kasih garam ya, Mams. Biasanya orang-orang mungkin pakai garam, tapi tadi aku lupa, jadi rasanya agak hambar gitu. Sekarang aku mau goreng tempe. Ini juga tempenya aku cuma bikin sedikit. Terus itu ada potongan yang berbeda. Jadi aku tuh kalau bikin tempe cuma dikasih kaldu gitu aja ya, nggak bikin bumbu macem-macem karena mau masak cepet gitu. Terus udah goreng tempe, ini aku mau bikin sambal terasi gitu. Tapi sebelumnya aku mau goreng, ini juga gorengnya cuma sebentar aja. Bikinnya juga sedikit aja. Jadi kalau di rumah saya itu untuk makanan sendiri, kadang saya tuh bisa seharian gitu di dapur ya, Mams. Soalnya kalau Pak suami sama anak-anak lagi mau menu yang berbeda, kadang dari jam 9 sampai jam 11 itu di dapur terus. Kadang istirahat. Biasanya kalau setelah zuhur itu setelah makan siang, setelah sholat zuhur juga, itu biasanya saya sama anak-anak istirahat ya, Mams. Itu biasanya kita tidur siang. Saya itu biasanya kalau siang nggak aktivitas, jadi saya tuh istirahat biar malamnya nggak terlalu capek. Selesai bikin sambal, sekarang aku mau goreng ikan asin peda. Ini ikan asinnya tuh enak banget ya, Mams. Nggak tahu kenapa kalau saya tuh suka ikan asin yang kayak gini. Kalau ikan asin yang tipis-tipis gitu kayaknya kurang suka gitu. Alhamdulillah udah jadi makan siang aku. Sekarang aku makan siang dulu, setelah itu aku mau ke atas lagi untuk ngurusin cucian. Oke, sekarang aku udah makan siang, terus ini aku di atas, aku mau ngangkatin jemuran dulu, terus lanjut ngisi-ngisi sabun yang udah pada kosong sama pewangi.
Terus ini aku juga mau masukin baju lagi untuk cucian kloter berikutnya. Ini saya ditemenin sama adek, jadi dia tuh udah mandi gitu. Terus kalau misalnya kakaknya asik sendiri, main sendiri, biasanya dia kan suka bingung mau ngapain ya. Terus ngeliat saya aktivitas kayak gini, saya suka diikutin gitu sama dia. Jadi kadang-kadang saya juga sengaja buat dia bisa bantuin saya gitu pelan-pelan ya, Mams. Jadi maksudnya biar sekalian main, sekalian ngerjain kerjaan rumah. Kalau Mams di rumah gimana nih? Mengatasi anak-anak biar bisa main juga, biar kerjaan kepegang juga. Kalau cara saya seperti ini ya, Mams. Jadi semuanya tuh serba-serba disambi gitu. Kadang sambil masak, kadang sambil main sama anak. Aktivitas yang seperti ini aja luar biasa ya, Mams, menguras energi banget. Belum lagi aktivitas yang sama setiap hari berulang terus, kadang membuat kita suntuk, kadang membuat kita jenuh juga ya, Mams. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk tetap bersyukur ya, Mams. Yang penting kita dan keluarga sehat-sehat selalu, tidak ada sakit. Kita jalani dengan semangat, insya Allah akan baik-baik aja. Nah, ini udah selesai. Nanti aku mau bawa turun sekalian, tapi sebelumnya aku mau ngisi persabunan dulu yang udah pada kosong ya, Mams. Biasanya kalau untuk nyetrika itu saya di bawah, karena saya lebih suka yang lesehan duduk gitu ya, Mams. Saya nggak kuat kalau berdiri sambil nyetrika, itu lama banget. Karena sebelumnya saya kan pakai asisten. Biasanya kalau asisten itu mereka biasanya nyuci sekalian nyetrika di atas. Makanya meja setrikanya saya taruh atas, tapi karena sekarang udah nggak pakai asisten rumah tangga, jadi sekarang saya nyetrikanya di bawah. Alhamdulillah sampai di ujung video, Mams. Mungkin sampai sini dulu video saya aktivitas mulai dari pagi hingga siang hari. Terima kasih banyak untuk para Mams yang udah setia menonton. Semoga menginspirasi dan menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.